Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah nggak kalian punya lahan yang dulu subur, tapi sekarang tanahnya keras, tanaman susah tumbuh, pupuk seperti tidak mempan? Kalau pernah, berarti kamu sedang mengalami yang namanya tanah mati. Tapi tenang, hari ini saya akan bahas cara menghidupkan tanah mati supaya subur lagi. Dan ini bisa dipakai untuk sawit, cabai, padi, jagung, sayuran, apa saja. Pertama, ciri-ciri tanah mati penting. Tanah mati itu bukan berarti tanahnya benar-benar mati ya, tapi tanah keras seperti batu. Air susah meresap becek di atas, kering di bawah. Cacing dan organisme tanah hampir nggak ada. Tanaman kerdil, daun kuning, akar pendek. Pupuk cepat habis, tapi tanaman tetap jelek. Tanah bau asam atau bau busuk. Banyak jamur atau penyakit akar. Kalau lahan kamu punya 3-5 tanda ini, besar kemungkinan tanah kamu sudah rusak kesuburannya. Kedua, penyebab tanah mati. Biasanya tanah mati disebabkan oleh beberapa hal ini. A. Pemakaian pupuk kimia terus-menerus tanpa organik. Pupuk kimia memang cepat, tapi kalau bertahan tanpa bahan organik, tanah jadi kosong. B. Tanah terlalu asam atau terlalu basah. pH tanah tidak seimbang membuat unsur hara terkunci. C. Mikroba tanah hilang. Tanah subur itu hidup karena ada mikroba baik. D. Tanah padat karena injakan, alat berat, atau tidak dibalik. Akar susah masuk, air susah turun. E. Lahan tidak diberi penutup tanah. Tanah kena panas terus, gips mati pelan-pelan. Ketiga, cara menghidupkan tanah mati jadi subur lagi langkah lengkap. Sekarang kita masuk bagian paling penting. Aku buat jadi 6 langkah utama. Langkah 1, perbaiki pH tanah dulu. Tanah yang pH-nya jelek, pupuk sebanyak apapun tetap tidak maksimal. Kalau tanah terlalu asam pH rendah, kenalkan Kapur Dolomit. Kapur pertanian Kaptan. Manfaat dolomit, menaikkan pH, menambah kalsium Ca, menambah magnesium Mg, memperbaiki struktur tanah. Catatan, jangan langsung kebanyakan. Pakai bertahap. Langkah 2, tambah bahan organik besar-besaran. Tanah mati itu biasanya miskin bahan organik. Yang paling ampuh, pupuk kandang matang, compost, bokashi, humus, pupuk organik granul, sekam bakar, arang sekam. Kenapa bahan organik itu penting? Karena bikin tanah gembur. Air lebih gampang meresap. Akar lebih panjang. Mikroba hidup lagi. Pupuk kimia jadi lebih efisien. Kalau mau tanah cepat berubah, bahan organik itu wajib. Langkah 3, hidupkan mikroba tanah ini rahasia besar. Tanah subur itu bukan cuma soal pupuk, tapi soal kehidupan. Kenalkan M4, mol mikroorganisme lokal. Trichoderma, PGPR, pupuk hayati cair. Manfaat mikroba, mengurai bahan organik jadi makanan tanaman. Menekan jamur penyakit akar. Memperbaiki akar. Meningkatkan penyerapan unsur hara. Tips mikroba paling bagus diaplikasikan saat tanah lembab, sore hari. Langkah 4, perbaiki struktur tanah yang padat. Tanah keras harus dibantu. Keronnya, cangkul atau bajak ringan. Buat bedengan untuk cabai atau sayur. Buat parit drainase kalau sering becek. Jangan injak lahan terlalu sering. Kalau tanah padat terus, akar tidak akan berkembang. Langkah 5, tanam penutup tanah, tanaman pemulih. Ini cara yang sering dilupakan, tapi sangat ampuh. Tanaman pemulih tanah misalnya. Kekeng tanah, kekeng hijau, centrosema, Calopogonium, Mucuna, Lamtoro tergantung lahan, Azolla untuk sawah.
Manfaat: menambah nitrogen alami, menambah bahan organik, menutup tanah supaya tidak panas, memperbaiki struktur tanah. Langkah 6, pemupukan jangan langsung keras. Kesalahan paling sering, tanah sudah rusak gips langsung dikasih pupuk kimia dosis tinggi. Akhirnya, tanah tambah panas. A car stirs. Mikroba mati lagi. Tanah makin keras. Solusinya, gunakan pola pemupukan. Organic dulu. Baru tambah kimia pelan-pelan. Lalu seimbangkan. Contoh, pola pemulihan tanah 30 hari simple. Kalau kamu mau cepat hasil, bisa pakai pola ini. Minggu 1. Dolomit kalau pH rendah. Kompos atau pupuk kandang matang. Minggu 2. M4 atau mol siram. Trichoderma kalau ada penyakit akar. Minggu 3. Pupuk organik granul. Mulsa jerami, penutup tanah. Minggu 4. Pupuk NPK dosis ringan. Semprot pupuk daun opsional. Dalam 1-2 bulan biasanya perubahan sudah terlihat, tanah lebih gembur, akar lebih panjang, daun lebih hijau, tanaman lebih cepat tumbuh. Salam satu cangkul. Jangan lupa komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.